Warta Jani Dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Kadek. Kadek adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan dia ini terlahir di keluarga yang cukup berada. Dari kecil Kadek ini sangat dimanjakan oleh orang tuanya sehingga Kadek ini kadang-kadang terlalu nakal. Tapi bahkan sebetulnya saat Kadek ini mulai ketakutan karena kenakalannya ini diketahui oleh orang tuanya, ternyata orang tuanya tidak pernah sama sekali memberikan hukuman yang keras untuk Kadek. Dan karena ini sebetulnya Kadek mulai besar kepala dan dari kecil dia ini bisa dibilang anak yang paling nakal dan juga anak yang sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Saat Kadek ini masuk SMP, Kadek ini terkena pergaulan bebas. Dia suka merokok dan juga sangat suka sekali berbuat usil kepada teman-temannya. Dan saat Kadek ini tamat SMP, Kadek tidak mau melanjutkan pendidikan karena dia ingin sekali langsung bekerja. Sebenarnya, orang tuanya Kadek terus mendukung Kadek dan juga bilang, nanti kalau kamu bekerja, pendidikanmu ini akan terjamin dan juga kamu akan punya masa depan yang cerah. Tapi Kadek tidak mendengarkan perkataan orang tuanya dan memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Karena ketika itu Kadek sampai nangis dan juga memberontak ya ketika akan diajak untuk mendaftar ke sekolah. Akhirnya orang tuanya pun mengikhlaskan Kadek tamat SMP dan juga tidak melanjutkan pendidikannya. 2 tahun lamanya setelah Kadek ini tamat SMP, dia hanya makan, tidur, dan juga melali menggunakan kecer dari orang tuanya. Dan waktu itu kebetulan ya, bapaknya Kadek ini kan petani yang cukup sukses. Dan bapaknya Kadek punya banyak sekali teman. Salah satu teman bapaknya ini adalah yang punya bengkel sepeda motor. Dan pamannya ini ya, kita sebut saja paman ya, memang sangat dekat dengan Kadek. Si Kadek senang sekali mendengar cerita dari pamannya ini yang baru saja 2 tahun membuka bengkel sepeda motor dan lumayan berkembang. Engken keadaan unduke, tiba-tiba Kadek ingin sekali bekerja di tempat pamannya ini, teman dari bapaknya. Sebenarnya ketika itu orang tuanya bertanya, kenapa kok Kadek malah ingin memburuh? Kenapa tidak melanjutkan pendidikan saja? Tapi karena Kadek ini tipikal anak yang cukup nakal ketika itu dan juga pengkung sinduk, Kadek tidak bisa diberitahu dan akhirnya bekerja di tempat pamannya ini. Jarak tempat kerjanya Kadek dari rumah orang tuanya itu mungkin sekitar 20 menit dan waktu itu Kadek diberikan sepeda motor oleh orang tuanya. Singkat cerita dari pertama kali bekerja sampai 7 tahun kemudian ya Kadek bertahan di sana. Ternyata Kadek merasa sangat cocok. Bengkel pamannya ini dari nol memang Kadek itu kayak sudah bekerja di sana. Sampai 7 tahun itu dia bekerja. Itu tuh sangat berkembang pesat. Banyak sekali pelanggan yang berdatangan sampai akhirnya bengkel tempatnya si Kadek ini bekerja ya yang dari awal cuma kayak sepetak gitu loh, sekarang sudah berubah menjadi bangunan yang cukup mewah yang berlantai 2. Dan otomatis juga si pamannya ini merekrut 5 karyawan baru yang memang bisa dibilang cukup bersaing dengan Kadek di sana. Kadek ini sangat suka sekali bekerja di bengkel dan juga menganggap kalau pamannya ini sangat baik. Kadek tidak pernah sama sekali berpikir ingin bersaing dengan teman-teman yang lain. Tapi kengken keadaan unduke. Tepatnya setelah 7 tahun lebih itu Kadek bekerja di sana, kok tiba-tiba pamannya ini bilang ingin merumahkan Kadek karena pamannya ini belum bisa membayar ongkos karyawan yang lain. Boom. Kok kene tiba-tiba sekali seperti itu dan waktu itu Kadek bingung banget kenapa kok dia yang dirumahkan. Kan ada teman-temannya yang lain ya. Kenapa kok bukan mereka tapi dia? Karena ini Kadek tidak bisa melawan, dia pun akhirnya dirumahkan dan tinggal di rumah selama kurang lebih 2 bulan. Selama 2 bulan itu Kadek benar-benar marah, benci dan juga bertanya-tanya kenapa kok pamannya seperti itu. Dan karena ini Kadek pun berbicara kepada orang tuanya dan bertanya kenapa. Nah di sana ibunya Kadek bilang sepertinya paman ini ingin merekrut karyawan baru karena menganggap gajinya Kadek di sana terlalu besar. Jadi kalau Kadek ini diberhentikan, kan kemungkinan ya karyawan baru yang direkrut oleh pamannya ini bisa diberikan gaji setengah harga dari gajinya si Kadek. Dan otomatis si paman bisa langsung merekrut 2 karyawan baru dan juga memberhentikan Kadek. Boom! Ini adalah perkiraan dari orang tuanya Kadek. Mendengar pesadu dari orang tuanya, Kadek langsung tai ke pulu. Dia yang merasa membantu pamannya dari nol sampai bisa sesukses itu kok malah ditendang sama Tom. Dan ternyata benar, setelah 2 bulan itu Kadek dirumahkan sampai akhirnya benar-benar diberhentikan oleh pamannya.
Tanpa alasan yang jelas, ternyata pamannya sudah merekrut 2 karyawan baru yang sepertinya mereka itu baru tamatan STM. Semeton. Di sini Kade langsung tai kepala. Dia tuh benar-benar benci dan juga dendam kepada pamannya ini. Karena terbawa emosi, Kade sampai-sampai meminta kepada orang tuanya bagaimana caranya agar membuat si paman ini menjadi benar-benar bangkrut. Dan tentu saja orang tuanya tidak tahu dan tidak mendukung, Semeton. Orang tuanya bilang, kenapa kok kamu seperti ini? Apa kamu mau buka bengkel dan biar nanti ibu dan bapak yang memodali kamu? Di mana kamu mau nyawa tongos? Ayo kita buka bengkel bersama, kamu tinggal menjalankan saja. Kan lebih enak kalau punya usaha sendiri, tapi Kade tidak mau. Dia pokoknya cutet ingin bekerja kembali di tempat pamannya dan ingin balas dendam. Dan karena itu, Semeton, karena Kade ini sudah kadang nguring-nguring ya, dan waktu itu dia tuh akhirnya datang ke tempat kakeknya. Kebetulan kakeknya Kade ini seseorang yang memang memutih dan memang terkenal sakti di kampungnya. Kakeknya Kade ini terbiasa menjual barang negatif dan positif. Siapapun yang datang ke tempat kakeknya ingin membeli barang negatif akan dibuatkan, dan begitu juga sebaliknya selama kecer yang diberikan sesuai dengan permintaan, Semeton. Setelah Kade mempertekan ya apa yang sudah dia alami di tempat pamannya ini, kakeknya ini kayak langsung percaya dengan persadunya si Kade. Kemudian Kade ini ya dibuatkan bekal yang harus Kade taruh di dalam dompet. Bekal ini tidak boleh ditaruh, pokoknya harus dibawa oleh Kade kemanapun. Dan waktu itu badannya Kade ditato oleh kakeknya dan juga dirajah. Menurut kakeknya, fungsi dari rerajahan ini membuat badannya Kade kebal dari semua ilmu hitam, bahkan dari senjata tajam. Dan juga ya, buntilan yang memang diletakkan oleh kakeknya di dompetnya si Kade itu adalah salah satu pengasih yang akan membuat siapa saja itu jelema yang tadinya tidak suka dengan Kade akan mulai suka dan juga mau menuruti apapun itu perkataan dari Kade. Dan boom, Semeton, benar. Setelah itu Kade datang kembali ke tempat pamannya ini dan mengutarakan niatnya ingin bekerja di sana. Dan waktu itu kengken Kade nunduke. Entah kebetulan atau bagaimana, tiba-tiba Semeton, saat Kade masih ada di lantai 2 di bengkel itu ya, dia kan masih berdiskusi nih merayu pamannya agar bisa dipekerjakan kembali. Salah satu karyawan tenaga baru yang memang bekerja di bengkel itu jatuh dari sepeda motor dan harus dilarikan ke rumah sakit, dan terpaksa Kade pun dipekerjakan kembali oleh pamannya karena memang di sana kekurangan karyawan. Setelah Kade bekerja di bengkel pamannya lagi ya, dia benar-benar merasakan ada perubahan yang sangat besar. Pelanggan, teman-teman kerjanya, bahkan bosnya sangat baik dan terkesan selalu menuruti apapun itu yang diutarakan oleh si Kade. Dan waktu itu Kade yakin banget, ini semua memang pengaruh dari gegametan dan juga rajahan yang memang diberikan oleh kakeknya. Dan waktu itu Kade ingat banget, kakeknya bilang, Kade tidak boleh makan daging kambing dan apapun yang terjadi pokoknya tidak boleh. Kakeknya tidak bilang nanti apa efek sampingnya, yang jelas kakeknya menegaskan semua daging boleh kecuali daging kambing. Kade itu penasaran banget apa sih efeknya kalau dia sampai makan daging kambing. Sampai suatu ketika, Semeton, setelah Kade bekerja di sana yang sekitar 6 bulan kemudian, kok bosnya selalu mengeluh. Hampir ya semua pelanggan yang datang ingin dilayani oleh si Kade. Bahkan ada, Semeton, bos besar yang memang berasal dari desa tetangga, sepeda motor Harley-nya itu memang rusak. Waktu itu kebetulan Kade memang sedang mengambil sepeda motor yang lain. Nah, si bos besar ini tidak mau ambil nih sepeda motornya oleh orang lain kecuali oleh si Kade. Sampai bosnya bertanya-tanya kenapa. Karyawan yang lain juga bertanya-tanya kenapa kok sepertinya saat Kade ini mulai bekerja di sana, dia berubah seperti itu dan bahkan bisa dibilang laris manis banget gitu lah, Semeton. Bahkan Kade ini sampai dipanggil untuk membenahi sepeda motor ke rumah-rumah orang kaya. Waktu pun berlalu, Semeton, akhirnya Kade pun mulai pacaran dan pacarnya ini memang berasal dari desa tetangga. Desa tempat tinggal pacarnya ini memang terkenal banyak sekali ada orang-orang yang punya sabuk anti kebal dan juga banyak sekali kone. Orang-orang yang bisa ngeleyak di sana. Tapi Kade cuek.
Dia tuh merasa tidak mungkinlah ada yang bisa menyakiti dia, atau juga dia sudah punya ilmu kebal yang memang diraja oleh kakeknya. Dan waktu itu, kebetulan juga semeton, pacarnya Kadek ini memang juga diincar oleh salah satu teman kerjanya si Kadek, kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede ini konon katanya sudah dari 5 tahun mengincar si pacar, tapi pacarnya ini lebih tertarik kepada si Kadek. Sampai suatu ketika, pas di Rainan Kajeng Kliwon, di jam 5 sore Kadek ini ngapel ke rumah pacarnya, yang padahal semeton dari pagi ibunya bilang, "Dek, nanti kamu jangan ya melalui kemana-mana. Sekarang lo Kajeng Kliwon, entah kenapa ibu kok punya firasat yang tidak baik gitu loh." Ibu dan bapaknya terus saja berbicara seperti itu dari pagi, tapi karena Kadek merasa ya tidak mungkin ada yang bisa menyakiti dia. Dan waktu itu juga semeton ibunya sudah bilang, "Dek, jangan aja kemana-mana, Dek, ibu kok seperti punya keletek bayu yang tidak baik." Tapi Kadek bilang, "Bu, paling juga jam 9 nanti adek pulang. Masa sih adek nggak ngapel gitu loh." Nah, karena itu ibunya pun mengiyakan. Tapi Kadek juga sepertinya sudah ada keletek bayu yang tidak baik semata. Dari rumah orang tuanya menuju rumah si pacar ini, Kadek seperti biasa akan melewati jalan pintas. Dan jalan pintas ini memang ya melalui jalan kecil setapak yang kiri kanannya itu perkebunan warga, ada rumah sematan tapi jarang banget. Dan jarak itu tuh sekitar 15 menit dari rumahnya si orang tuanya Kadek menuju rumah orang tua si pacar. Nah, waktu itu tumben sekali Kadek tiba di rumah pacarnya tidak sampai 15 menit. Dan setelah mereka ngorte-ngorte, ternyata ada keluarga dekat dari si pacar ini tiba-tiba meninggal dunia. Dan pacarnya Kadek harus pergi ke tempat keluarga yang meninggal ini. Dan otomatis semeton, jam 6:30 malam itu Kadek sudah harus pulang. Di jalan pulang ini semetonnya Kadek dek. Kok seperti merasa ada sesuatu yang aneh. Saat Kadek ini memutuskan untuk melewati jalan setapak ini, Kadek pun kayak merasa, kesana nggak ya? Sepertinya dia tuh mendapatkan bisikan kalau sebaiknya janganlah Kadek melewati jalan setapak ini. Kenapa Kadek tidak melewati jalan utama yang walaupun lebih jauh tapi lebih aman? Tapi semeton, kembali lagi karena Kadek tuh percaya banget tidak akan ada yang bisa menyakiti dia, Kadek memutuskan melewati jalanan setapak ini. Dan ketika itu, mungkin baru 5 menit Kadek masuk ke jalan setapak ini, tiba-tiba blang. Kadek melihat ada mungkin sekitar 15 orang ya, laki-laki yang menggunakan sarung yang terlihat cuma matanya saja kelip-kelip, membawa parang dan juga membawa tali menyetop Kadek. Ketika itu Kadek agak kesiap, kok ini orang-orang dari mana? Dan waktu itu tanpa babi-bu plak-pluk. Kadek pun dihajar habis-habisan oleh si pemuda-pemuda ini dan badannya diikat. Tapi anehnya, Kadek tidak merasakan sakit sama sekali dan badannya berkali-kali dipukul, dihantam menggunakan benda tumpul, tidak luka sama sekali dan Kadek juga tidak merasa sakit. Ketika itu ya, Kadek cuma tersenyum diperlakukan seperti itu. Pemuda-pemuda yang memang memukul-mukul Kadek ini menggunakan benda tumpul, menggunakan benda tajam sampai kok gini? Sampai akhirnya Kadek ingat banget sama ada salah satu lelaki yang datang membawa bungkusan dan ternyata itu tuh adalah sate kambing. Kadek tahu itu sate kambing dari aromanya. Tiba-tiba mulutnya Kadek diseg-segin dengan sate kambing ini. Kemudian setelah sate kambing ini langsung ditelan oleh Kadek ya, Kadek merasa badannya panas dan tiba-tiba lemas. Nah, setelah beberapa menit berlalu ya, setelah Kadek merasa badannya lemas ini, orang-orang ini kembali memukuli Kadek. Dan itu tuh tumben terasa sangat sakit semeton. Badannya Kadek benar-benar dipukul berkali-kali, perutnya ditendang, diinjak. Dan waktu itu Kadek sampai tidak bisa berkata-kata karena merasa sangat sakit. Saking sakitnya pukulan dari orang-orang ini, Kadek sampai merasa berak dan juga kencing di celana semeton. Entah berapa lama Kadek dipukuli, dia juga tidak ingat. Tapi waktu itu mungkin karena terlalu sakit, Kadek pun pingsan. Setelah Kadek sadar, kok sepertinya dia mendengar suara kakek dan neneknya memanggil namanya. Dan benar semeton, setelah Kadek, kakek, nenek,
Ternyata kakek, nenek, dan juga paman-pamannya datang mencari kadek menggunakan sepeda motor sambil membawa senter. Dan ternyata badannya kadek ini disembunyikan di balik pohon beringin yang sangat besar yang memang ada di samping jalan setapak. Dan sepeda motornya kadek masih tergeletak di jalan setapak ini. Waktu itu kadek ingat banget, badannya langsung diangkat kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan waktu itu kadek tidak tahu apa yang terjadi. Setelah itu sebetulnya beberapa hari kadek ini dirawat di rumah sakit. Kadek tahu kalau ternyata ada beberapa pemuda yang memang mengeroyok si kadek. Dan memang pemuda-pemuda ini sudah ditangkap polisi karena memang kakek dan neneknya si kadek sudah lapor ke polisi. Dan waktu itu kadek baru sadar ternyata 3 jarinya ini sudah patah dan memang tidak bisa disambung kembali. Sampai akhirnya kadek cacat, semeton. Sampai detik ini ya, kadek hidup dengan 7 jari karena 3 jarinya ini memang sudah tidak bisa diperbaiki. Dan juga semeton, karena insiden itu, kaki kirinya kadek ini mengalami cedera yang serius dan membuat sekarang kadek berjalan pincang, semeton. Wih, ini tuh benar-benar sesuatu yang membuat kadek terluka. Dia tuh benar-benar tidak terima. Kenapa kok bisa seperti ini? Apa salahnya? Setelah kadek keluar dari rumah sakit, ternyata dia baru tahu. Di malam itu, kakeknya ini seperti mendapatkan pewisik dari sesuatu yang memberitahu kalau sepertinya kadek sedang mendapatkan musibah. Dan karena itu, kakeknya kadek pun mencari anak-anaknya untuk mencari si kadek. Dan waktu itu, yang memang menemukan kadek di balik pohon beringin ya adalah si kakek dengan tuntunan makhluk gaib yang konon katanya sudah terlepas ya karena kadek diberikan sate kambing. Salah satu penangkal yang harusnya tidak boleh dimakan oleh kadek. Dan pertanyaannya, kok bisa pemuda-pemuda ini tahu kalau sate kambing adalah kelemahannya si kadek, semeton? Dan ternyata juga pemuda yang waktu itu ngelek-lekin bibihnya kadek ini dengan sate kambing adalah si Bli Gede yang memang satu desa dengan pacarnya si kadek yang merasa dendam. Kenapa kok kadek bisa sesombong dan juga seangkuh itu? Wih, semeton. Akhirnya semeton, sampai detik ini kadek hidup dengan kaki yang pincang dan juga dengan 7 jarinya saja. Akhirnya kadek tetap bisa menikah dengan pacarnya ini, tapi dengan keadaan seperti itu. Karena memang badannya yang sudah bisa dibilang tidak sempurna lagi, kadek tidak bisa bekerja di bengkel lagi seperti dulu, dan kadek hidup bertani dengan istri dan juga anak tercinta, semeton. Lewat cerita ini kadek ingin bilang, jangan pernah seperti dia. Tolong jangan pernah bersikap sombong ataupun merendahkan orang lain hanya karena kita punya sesuatu yang melindungi kita yang berasal dari gegametan ataupun rerajahan. Karena ingat, semeton, kalau ada orang yang membenci kita, mereka pasti akan mati-matian berusaha mencari apa kelemahan kita. Dan jangan sampai kalian mengalami apa yang sudah dialami oleh kadek. Kadek bilang dia sangat menyesal kenapa dulu kok bisa segaya itu, senakal dan juga secekah itu. Dan ternyata apa yang dia lakukan di masa muda harus karmanya dia tanggung sekarang setelah dia punya anak dan istri. Pemuda-pemuda yang memang yang menganiaya kadek ini dipenjara cuma beberapa bulan karena mereka punya kecer yang memang diberikan oleh orang tuanya. Sampai bisa hanya ya beberapa bulan saja di penjara, semeton. Nah, inilah cerita yang benar-benar boom gitu loh dari kadek. Dan semoga semetonnya untuk kalian yang juga menonton cerita ini dengan saya bisa mengambil sisi positif dari ceritanya si kadek ini. Ingat, apapun itu, sesakti apapun itu ya mantra-mantra yang melindungi kita, selama Tuhan sudah berkehendak, apapun itu bisa saja terjadi. Dan asmungkaranya di malam itu, kadek ya diselamatkan oleh kakek dan juga orang tuanya. Coba bayangkan, kalau seumpamanya ya di malam itu kakeknya tidak mendapatkan penike atau mungkin pewisik dari makhluk gaib yang memang melindungi badannya kadek yang sudah terlepas, apa yang akan terjadi? Apakah mungkin ceritanya ini bisa semeton tahu dan juga saya ceritakan gitu loh. Sebelumnya untuk kadek sukses sekali lagi dan semoga kedepannya kadek bisa hidup bahagia dengan keluarga tercinta. Untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe and pernah gak sih kalian kenal pemuda seperti si kadek ini? Atau kalian salah satunya? Komen, semeton komen. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.